Jangan lupa like, subscribe, and share. Alhamdulillah, ikhwafillah, kita jumpa lagi di air terjun Yeho, Tabanan, Bali. Kita akan bahas suatu topik, kenapa pasien itu kadang sulit untuk sembuh. Jadi faktor-faktor yang buat pasien ini sulit sembuh itu banyak hal. Bisa jadi dari faktor keluarga, atau dari faktor si pasien sendiri, atau dari faktor si peruqyah. Jadi kalau dari segi faktor keluarga, apa yang terjadi? Kadang-kadang keluarga ini dari latar belakang pendidikan ya, bisa jadi, atau latar belakang keluarga, kepercayaan keluarga. Jadi kadang-kadang si keluarga ini sendiri tidak percaya terhadap pengobatan ruqyah. Ini poin pertama. Poin kedua, dari latar belakang kepercayaan. Juga ketiga, dari faktor ekonomi. Kadang-kadang pasien ini menganggap nggak ada uang, padahal uang bukan faktor yang utama juga. Kemudian yang lain dari faktor komunikasi antara keluarga dan pasien. Kalau dari faktor pasien, bisa jadi karena pertama yang paling sering adalah pasien ini diganggu oleh jin. Jadi pikirannya dibolak-balik. Apa yang baik dibisiki sama jinnya menjadi tidak baik. Kemudian dari faktor pasien, bisa jadi pasien ini selama ini jauh dari agama, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir. Poin berikutnya, bisa jadi pasien ini terlalu banyak kerjaan. Kerjaan ini juga penting. Biasanya pasien ini kalau parah, biasanya dia banyak kerjaan, banyak acara beginilah begitulah, sehingga dia itu tidak fokus. Jadi kadang-kadang untuk berobat aja dia tidak ada waktu. Jadi biasanya kalau pasien pun dari faktor pekerjaan itu sendiri, uangnya biasanya tidak akan ngumpul. Bahkan cenderung, minta maaf, hutangnya banyak. Karena apa? Dia sendiri akan berujung pada banyak penipuan. Jadi dia sendiri akan banyak tertipu oleh banyak teman-temannya dia. Terus kemudian dari faktor pasien, bisa jadi dia penderitaan. Kalau dari fisik ya, biasanya dia ini fisik yang terlalu lemah. Juga bisa jadi pasien ini dibisikin tidak sembuh. Jadi semangatnya itu didownkan oleh keadaan, sehingga dia ini fisiknya ini jadi fisiknya yang terlalu lemah. Dia menganggap kadang-kadang berobat baru 2 kali, seakan-akan dia inginnya sembuh total. Juga dari faktor pasien, bisa jadi kadang-kadang pasien ini sudah banyak urusan dengan orang lain. Misalnya dia ini banyak utang, sehingga banyak dikejar-kejar urusan, dikejar-kejar kliennya dia. Terus kemudian dikejar-kejar, mungkin kalau dia punya perusahaannya itu mungkin kolaps, sehingga anak buahnya ini banyak bermasalah. Banyak faktor. Terus kemudian dari faktor peruqyah juga begitu. Jadi kesembuhan ini memang biiznillah atas izin Allah. Jadi kalau Allah belum izinkan, kadang-kadang dari faktor peruqyah, kadang-kadang peruqyah ini tiba-tiba banyak janji, mungkin banyak pasien lain. Kadang-kadang juga faktor peruqyah juga bisa jadi, peruqyah ini apabila amalannya menurun maka juga berpengaruh juga. Sekarang kita akan bahas bagaimana faktor dari penyihir. Jadi sihir ini berpengaruh kepada, tergantung juga dari penyihir. Jadi penyihir ini, seberapa pengorbanan penyihir itu, seberapa tingginya ilmunya si penyihir, kemudian seberapa penyihir ini menistakan agama. Kemudian faktor berikutnya dari pengorbanan si penyihir itu tadi. Faktor berikutnya juga seberapa sering tukang sihir ini mengulang-ulang sihirnya. Walaupun sihir itu bersifat kecil, tapi kalau diulang-ulang terus, apalagi diulang sampai
3 hari, 7 hari, 21 hari, bahkan ada sampai yang berbulan-bulan. Mungkin apalagi kalau musuhnya si pasien ini adalah orang yang bisa menyihir, maka itu bisa diulang-ulang terus. Ini yang paling berat, sehingga banyak pertanyaan, Ustadz, paling berat itu sihir apa? Sihir yang diulang-ulang terus. Jadi kalau si pasien ini bermusuhan dengan tukang sihir, yang mana penyihir ini akan mengulang-ulang terus sihirnya itu mungkin tiap 2 minggu atau tiap bulan, tiap purnama, atau mungkin tiap 3 bulan. Ini seakan-akan pasien ini susah untuk sembuh. Sembuhnya itu lama. Jadi bisa jadi seperti itu. Atau kadang-kadang kita bilang sekarang kita bicarakan tentang faktor orang yang menyuruh tukang sihir. Bagaimana kalau si pasien ini berurusan dengan orang yang menyuruh tukang sihir ini, orangnya yang tidak putus asa juga. Jadi bisa jadi orang ini berkali-kali menyuruh tukang sihir untuk memperbarui sihirnya. Apalagi kalau orang yang menyuruh tukang sihir ini kenal dengan tukang sihirnya. Bahkan dikatakan pernah ada salah satu pasien, orang yang menyuruh tukang sihir itu aja dengan sebatang rokok aja bisa memperbarui sihirnya. Belum lagi kalau orang yang menyuruh tukang sihir ini akhirnya membeli dari beberapa tukang sihir. Jadi membeli, taruhlah pertama dengan satu tukang sihir gagal, kemudian dia beli. Pernah juga di pasien ini sampai berhadapan kita dengan 3 atau 4 tukang sihir. Alhamdulillah, ikhwafillah, para pemirsa yang sama-sama mengharap ridha Allah. Yang jelas satu hal, setiap penyakit ada obatnya, kecuali malas berobat dan kematian. Jadi kalau ada pertanyaan lain atau ada mau konsultasi, silakan hubungi yang di bawah ini. Jadi kita tutup aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.